Di sini aku di di video kali ini aku mau membuat video tentunya untuk pengerjaan capstone di bengkel coding. Jadi langsung let's go. Oke, untuk capstone-nya itu dari modul 1 hingga modul 11. Nah, di sini aku membuat tentang ticketing app atau manajemen tiket atau event seperti kayak misalkan ada konser, kita bisa eh, beli tiket secara online kayak gitu-gitu. Nah, di sini aku punya dua role. Yang pertama ada admin dan yang kedua ada pembeli. Nah, untuk pembeli sendiri itu workflow atau alur kerjanya adalah seperti ini, teman-teman. Ambil, kita lihat di sini dulu. Nah, untuk use case-nya ini pembeli bisa mencari event, yaitu kita bisa juga pakai filter sesuai kategori dan bisa beli tiket dan otomatis juga bisa lihat riwayat pembelian tiket. Seperti itu untuk pembelinya. Dan untuk adminnya, yaitu ada manajemen event, ada manajemen kategori event, dan manajemen transaksi. Untuk masing-masing manajemen itu, kita membuat CRUD, yaitu Create, Read, Update, Delete. Ya, pada umumnya, untuk event sendiri itu bisa menambah event, bisa lihat, bisa edit, dan lain-lain. Seperti yang udah aku tampilin. Oke, ini untuk gambaran besarnya aja. Setelah itu kita lanjut ke codingannya aja. Di sini aku nggak bakal ngoding karena udah jadi ya. Jadi kita cuma review-review aja. Oke, nggak sensor. Oke, kita tunggu dulu. Oke, saya udah nyala. Oke, ini udah. Oke, untuk Laravel sendiri, dia adalah salah satu framework PHP yang sangat familiar tentunya di framework dan menggunakan eh, konsep MVC. Nah, konsep MVC itu apa? Konsep MVC adalah membagi antara komponen, model, view, dan controller pisah. Jadi nggak kayak kalau JS seperti React, terus seperti Next, itu controller, model, dan lain-lain jadi satu. Kalau di Laravel itu harus dipisah karena struktur foldernya seperti itu. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut mungkin bisa dibaca di Google karena aku nggak mau eh, terlalu lama di situ. Jadi untuk ini kita bahas gambaran besar aja. Oke, untuk ini sendiri controller seperti bisa dilihat di ini grafik. Di sini ada controller untuk admin dan untuk autentikasi. Kita masuk ke controller dulu kali ya. Oke, controller dulu. Ini controller itu kalau misalkan itu kan tinggal pakai sintak untuk membuat controller. Misalkan kategori controller nanti bisa naik controller kategori seperti itu kan. Nah, di situ aku pakai resource semuanya karena apa ya lebih memudahkan. Jadi udah ada template gitu loh, tinggal dimasuk-masukin aja untuk ini index untuk display, ini udah ada dari Laravel sendiri untuk display, ini untuk show, ini untuk store a new created. Jadi ini untuk menambahkan bukti. Terus ini untuk show, ini untuk edit, ini untuk update, ini untuk update ini. Kalau update pastinya ada ID di sini untuk eh, nya. Terus di sini ada destroy atau delete atau remove nih. Kayak gini. Ini untuk controller. Jadi controller tuh kayak apa ya logiknya sih. Lebih ke logik. Jadi menghubungkan antara model dengan database. Oke. Nah, model tuh apa sih, Bang? Nah, model itu adalah eh, apa ya? Semacam gimana ya untuk ini ya? Oh, enggak. Untuk model sendiri itu di sini deh. Model kok tidak ada ya?
Tadi ada loh model, bro. Nah, nih, model adalah representasi dalam database berkategori yang mengatur bla 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 bla. Nah, model sendiri itu tuh sama persis dengan tabel. Maksudnya tabel di database, terus isi-isinya. Jadi tuh ngasih kayak rules gitu. Misalkan di tabel detail order itu isinya tuh harus ada order ID, ada tiket ID, ada jumlah, ada subtotal harga. Jadi nanti misalkan si user mau menambah detail gitu, menambah detail order atau menambah order. Nah, di situ fill-fillnya itu harus ada ini semuanya gitu karena ini protected fill label. Nah, ini untuk relasi-relasi aja. Jadi eh, aku mau jelasin dikit nih. Kayak misalkan dia berelasi dengan kita buat fungsi order, terus di sini relasi dengan tabel order. Itu otomatis di order ID. Untuk tiket, nih, untuk tiket ID. Gitu. Oke, setelah itu untuk view. Nah, view itu adalah untuk user interface. Jadi untuk tampilan aja, kurang lebih kayak gitu. Kita pakai Blade, index Blade PHP. Ini masih template dari Laravel, cuman di sini pakai Daisy UI juga. Oke, untuk MVC udah kelar, kita masuk ke demo aplikasinya aja ya. Nah, untuk di sini aku karena modulnya sampai 11 saja, jadi em, pengerjaan kan ada dua role tuh tadi aku ngomong di awal. Yang pertama ada admin dan ada pembeli. Nah, untuk pembeli itu belum belum dikerjakan di model 11. Jadi di model 11 itu baru mengerjakan yang admin gitu. Jadi manajemen event, terus manajemen kategori, terus manajemen order kayak gitu-gitu. Oke, untuk admin sendiri sebetulnya apa ya? Nah, ini kayak gini deh. Oh, salah. Password kah? Oke, oke. Untuk autentikasi itu aku pakai Breeze. Jadi Breeze itu kayak tinggal Breeze itu autentikasi yang disediakan oleh Laravel. Jadi di dalam Breeze sebenarnya tuh banyak banget di sini kalau dilihat. Ini untuk autentikasi banyak, ada authentication, ada confirm password, bla 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 bla, ini banyak banget. Cuman ada beberapa eh, kayak fitur yang nggak kepake gitu di Breeze. Karena emang autentikasinya tuh banyak banget di Breeze. Jadi ya karena di model pakai Breeze ya aku ikut aja deh. Kayak gitu sih. Untuk Breeze sendiri ini kayak gini, ini udah template dari Breeze. Nggak aku ganti sama sekali. Terus masuk ke dalam route admin. Nah, ini kalau misalkan aku login pakai user biasa, user biasa tuh apa ya? User ya kali ya. Nanti dia bakal nge-route ke dashboard kayak gini. Misalkan ini admin otomatis tidak bisa. Nah, ini juga aku ganti karena di modul itu kan setelah kita misalkan ganti pet-nya misalkan admin, dia role-nya tuh user tapi dia nge-pet ke admin. Itu kan nanti logout. Cuman itu menurut aku jangan sih karena nanti dia bakal login lagi. Jadi lebih baik kita masukin ke dia ke dashboard ini. Ini sih yang aku ganti dikit, yang aku ganti dikit kayak gini harus kita logout. Nah, kayak gini kita logout. eh kok bisa sih kok bisa sih si user itu nggak bisa masuk ke dalam eh, admin atau pet admin ini karena di sini aku menggunakan middleware, ini admin middleware untuk menghandle autentikasi si user tadi. Nah, ini ada if ini ada kondisian seperti biasa outcheck untuk mengecek autentikasinya apakah ada, dan misalkan ada maka bukan. Ini untuk ngecek autentikasinya dan untuk ngecek role dari si usernya. Misalkan si usernya admin, maka return next. Jadi diperbolehkan. Kalau misalkan enggak, maka di direct ke dashboard. Gitu. Kalau selain ini, maka logout, terus di direct ke login lagi. Kayak gitu. Ini untuk middleware. Middleware seperti ini. Untuk routingnya itu ada di routes, ada di resource view.
bukan bukan, resource terus route, terus habis itu ke web.php di sini. Nah, ini untuk route semuanya. Di sini untuk ting adminnya, ini ada route middleware yang udah kita buat tadi. Terus setelah itu admin, prefix, name, value, bla 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 bla. Ini untuk mengecek apakah value-nya itu admin atau enggak, atau role-nya itu admin. Setelah itu masuk ke sini. Bisa ke kategori, bisa ke event, bisa ke tiket, bisa ke historis, dan lain-lain. Kayak gitu di sini. Ini untuk route aja. Nah, kita masuk ke admin berarti ya. Kita login dulu. Login, admin, password. Oke, ini ada dashboard admin seperti ini dan ini belum aku bahas sama sekali. Logonya belum aku kasih. Di sini juga kosong dan di sini untuk footernya juga sama, sama persis. Oke, di sini ada beberapa ada beberapa button sidebar di sini. Ada manajemen kategori, ada manajemen event, ada histori pembelian. Di sini untuk admin emang dari use case-nya seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Untuk use case-nya memang seperti itu. Di sini ada manajemen event, kategori, manajemen transaksi. Nah, udah sesuai. Ini untuk manajemen kategori cuma CRUD biasa. Di sini bisa tambah, bisa edit, bisa hapus. Misalkan dihapus ya, kita hapus aja nih. Hapus. Udah, kita refresh. Otomatis masih sama. Oke. Untuk manajemen event sendiri, CRUD juga seperti biasa. Tapi di sini ada detail yaitu view-nya. Di view-nya itu ada beberapa field, yaitu ada gambar event di sini. Ini bisa upload upload gambarnya kayak gimana. Nanti terus ada previewnya juga. Terus di sini dari event tersebut ada tiketnya. Jadi di event itu ada tiketnya. Apa aja misalkan di tiket itu ada tiket tipe premium kah atau reguler kah atau eksklusif kah? Ada di sini. Oke. Terus di sini ada manajemen histori pembelian. Nah, jadi ada misalkan si user udah beli gitu, nanti otomatis masuk ke histori pembelian. Kayak di sini ini ada nama pembelinya siapa, terus ada eventnya apa yang dibeli, terus tanggal belinya berapa dan total harganya berapa. Tuh. Udah terus apalagi ya untuk capstone-nya, route udah, logika controller udah. Oke, menjelaskan interaksi model menggunakan Eloquent. Route. Oke, aku mau bahas. Oke, untuk route-nya, route tuh saya semua. Gunakan nilai controller dan validasi kuota di penyimpanan data. Hmm. Model untuk menggunakan elemen event kategori dan event 3. Event kategori dan event 3. Interaksi model. Oke, aku mau bahas control deh. Untuk controller sendiri, nah untuk controller sendiri itu ini ada 5 controller. Yang pertama kategori dashboard, event, story, dan tiket. Nah ini untuk admin semuanya karena ini emang di dalam folder admin. Jadi untuk nge-manage semua semua eh, apa namanya itu fitur. Nah, di sini ada kategori. Nah, kategori ini, kategori controller itu untuk nge-manage kategori yang di sini. Nah, di sini. Nah, ini kan ada CRUD tuh, ada tambah, create, ada read, kita bisa melihat, terus ada update di sini. Nah, itu semuanya logiknya ada di sini. Itu ada index untuk view-nya, kategori all, atau melihat semua kategori. Terus di store, itu dia bisa menambah, atau create baru. Terus di sini ada update untuk mengupdate. Nah, kenapa di sini ada parameter request, request, dan string ID. Request, request adalah untuk request, atau kita membuat suatu variabel request. Terus setelah itu kita divalidasi dulu. Nah, pilotnya itu divalidasi dulu. Jadi kan kalau misalkan
si admin mau mengupdate nanti untuk namanya itu divalidasi dulu. Setelah itu kita ambil tuh ID-nya. Nih, ID-nya kategori kayak kategori find our ID, terus kita ambil namanya. Seperti di sini yang diambil kan cuma nama aja ya. Cuma nama aja. Jadi misalkan diedit, maka workshopnya aja yang kita ambil. Kayak gitu. Untuk hapusnya juga kita pakai ID untuk menghapus sesuai ID workshopnya. Kayak gitu. Nih, kita lihat di destroy itu. ID, kategori destroy ID. Kayak gitu. Untuk dashboard itu cuman membuat berapa variabel. Di situ ada total event, kategori, total order. Di sini itu dijumlah karena di dashboard itu total event dijumlah, kategori dijumlah, total transaksi dijumlah. Jadi admin itu tahu event itu ada berapa, kategorinya ada berapa, dan transaksi yang sudah deal itu berapa. Itu pakainya di sini untuk melihat itu. Oke, untuk Bang, kok bisa dia menampilkannya itu di mana, Bang? Nah, menampilkannya itu ada di view, ya, teman-teman. Ada di view. Bentar, aku nah di sini kok di sini sih? Mana ya? Kita gitu deh. Resource mana resource? Nah, ini view. View kita ke admin, kita ke kategori history. Sebentar. Tadi berarti ke dashboard ya. Oh, dashboard tuh sini lah. Wah, agak lupa guys. Sorry, sorry. Nah, di sini nih. Ini ada total event, ada total kategori, ada total order. Sesuai dengan variabel yang kita bikin tadi kan. Nah, ini itu diambil dari kontrol tadi, teman-teman. Kontrol tadi. Jadi, ini adalah global variabel yang bisa kita ambil untuk eh, ditampilkan. Seperti itu. Terus, untuk model sendiri, modelnya apa ya? Kita lupa, aku lupa deh. Oh yes, aku kelupaan di sini. Nah, aku akan menjelaskan sedikit tentang elemen-elemen tadi yang ada di sini. Aku juga lupa ya, itu apa ya? Ke- Mana sih? Sorry, sorry. Oh, ini. Nah, ini itu ternyata adalah relasi antara model. Jadi, misalkan nih, detail order kan ada model sendiri. Nah, ini ada kelas, terus action model. Nah, di situ dia berrelasi dengan tabel order seperti ini. Terus berrelasi dengan tabel tiket. Kayak gini, related tiket kelas tuh. Nah, ini si order ini masuk ke order ID. Si tiket masuk ke tiket ID. Kayak gitu. Untuk event seperti apa ini? Ada has many, ada belongs to. Nah, ini jadi satu event ini bisa mempunyai banyak tiket. Gitu. Jadi has many itu mempunyai banyak tiket gitu. Untuk belongs to itu hanya berelasi aja. Tuh. Setelah ini has many juga satu kategori bisa mempunyai banyak event, terus order juga sama. Ini eh, cuma cuman relasi aja. Sini bisa punya banyak tiket, yaitu order bisa punya banyak tiket. Terus ini event, relasi, dan ini kayak gini-gini. Kayak gitu-gitu aja sih guys. Oke. Jadi kayaknya gitu aja penjelasan dari aku. Kayaknya kelebihan dikit ya. Oh, sorry, kelebihan dikit untuk durasinya. Ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.